Baik, ini tips dari saya terkait publikasi Scopus Q1. Ini belum pernah saya tampilkan di tempat lain, jadi Bapak Ibu harus mencatat dan mengingat tips dari saya. Yang pertama adalah pilih topik yang relevan, jadi topik yang menarik. Topik yang relevan adalah topik yang punya novelty dan kalau bisa topik ini topik yang mempunyai kolaborasi dan multidisipliner ilmu. Contohnya saya, disertasi saya tentang stres pada ibu hamil. Padahal basic saya teknik mesin Bapak Ibu. Yang sekarang saya buat apa? Bra ibu hamil. Bayangin aja jauh banget. Dari teknik mesin saya buat bra ibu hamil untuk mendeteksi stres. Tapi kebermanfaatan dan keterbaruannya belum ada di dunia. Dan itu kenapa topik saya selalu di-accepted di Scopus Q1. Topiknya bermanfaat. Nah, kalau Bapak Ibu pengen topik, jangan membandingkan dengan teknologi di luar negeri. Kita jauh Bapak Ibu. Topik kita masih B, mereka sudah D. Makanya paper kita rejected terus. Yang harus Bapak Ibu ingat adalah kita punya namanya local wisdom yang tidak ada di luar negeri. Nah, kaitkan dengan local wisdom. Kalau Bapak Ibu bisa mengkaitkan itu, yakin buku Bapak Ibu, Scopus Bapak Ibu akan mudah. Makanya dari 21 judul yang saya ACC, saya mengajukan 2 judul. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ikut kolaborasi buku dan memilih judul yang tapi saya tidak tulis nama saya di situ, mungkin kita akan sama-sama menulis buku. Karena kalau saya sebenarnya buku butuh nggak butuh, karena sebenarnya saya menulis buku sendirian saya bisa Bapak Ibu. Tapi kenapa saya mengajak Bapak Ibu semua? Karena saya tahu bahwa menulis sendiri itu tidak enak. Tidak punya pasangan itu tidak enak. Itu alasannya. Yang kedua adalah tidak punya mentor itu tidak enak. Jadi Bapak Ibu, misalnya nanti saya buka kelas, Bapak Ibu bolehlah gabung di kelas saya. Walaupun kita sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kelemahan dosen mahasiswa Indonesia dan termasuk saya ketika di Taiwan, ketika saya S3, saya sering dimarah. Kenapa? Saya tidak pernah membaca jurnal Scopus Q1, Q2. Bapak Ibu targetnya Scopus, tapi bacaannya status. Bacaannya status orang lain, mengepoin orang lain. Bacanya jurnal, bacanya berita hoax. Mana Bapak Ibu, kita mau menulis Q1 tapi kita tidak belajar dan tidak hobi membaca. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang download paper Q1, download paper Q2, download proceeding Scopus, baca Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang gratis, coba tambahkan MDPI PDF. Biasanya MDPI Scopus dan Bapak Ibu bisa baca. Rajin-rajin membaca Bapak Ibu. Itu adalah kunci kita bisa Scopus Q1. Yang ketiga adalah kembangkan metodologi yang kuat. Saya paham kenapa waktu teknik mesin, Bapak Ibu sadar nggak kalau dosen teknik mesin publikasinya nggak banyak? Bapak Ibu sadar nggak kalau dosen di Politeknik karyanya nggak banyak? Alasannya kenapa? Alasannya karena dia buat alat, fokusnya ke alat saja. Nah ini beda. Kalau di luar negeri mereka tuh nggak butuh sebenarnya alat jadinya. Mereka butuh proses dan metodologinya. Rumusnya seperti apa, kenapa milih bahannya ini. Nah itu adalah kelemahan saya sebagai dosen Politeknik. Itu yang saya alamin dan itu yang memang saya rasakan. Yang keempat adalah kolaborasi dengan peneliti lain. Bapak Ibu banyak DM dari teman-teman, "Pak Adan ayo kolaborasi." Judulnya apa? Ilmu agama dalam teknik mesin. Ya saya mengiyakan. Saya mencoba untuk mengiyakan dan mencoba untuk memahami dari teman-teman bahwa semua bidang itu bisa dikolaborasikan. Tapi Bapak Ibu please lah kalau misalnya Bapak Ibu belum Scopus, jangan dulu Scopus Q1, Q2, lebih baik ke Scopus Q6 atau Q5 atau proceeding dulu, ada proses Bapak Ibu. Nah teman-teman banyak nggak mau menghadapin proses tersebut, makanya jatuhnya dia ke jurnal predator. Yang kelima adalah perhatikan kualitas penulisan. Kalau papernya bagus, kalau targetnya bagus, kalau tata bahasanya bagus, kalau translate-nya bagus, Bapak Ibu punya potensi untuk terbit di Scopus yang bagus. Kalau saya, bahasa Inggris saya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Saya suruh istri saya untuk translate. Karena dia memang jurusan bahasa Inggris. Dan dia punya lembaga untuk translate tersebut. Jadi saya minta bantu istri saya untuk mentranslate. Karena saya tahu batasan kemampuan saya. Kita tidak bisa mengambil semuanya. Itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya teman jurusan bahasa Inggris, nggak apa-apa kolaborasi. Misalnya Pak Adit punya teman bahasa Inggris atau calon istrinya atau pacarnya bahasa Inggris, minta tulisin nggak apa-apa juga, kolaborasi namanya. Bidangnya sama, bidangnya nanti tulis bagian translator dan finishing draft, nggak apa-apa. Jadi bukannya teknik mesin harus teknik mesin semua, nggak kayak itu Bapak Ibu. Kolaborasi Scopus nggak kayak itu.
Kemudian yang keenam adalah perhatikan dampak faktor, target publikasi. Saya pernah kirim contoh ke Bapak Ibu bagaimana cara membuat target publikasi Scopus. Kalau Bapak Ibu ikutin, kalau Bapak Ibu coba, Bapak Ibu akan menemukan paper yang potensial untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak bahwa banyak jurnal sebenarnya membutuhkan paper kita. Kalau sekarang setingkat saya Bapak Ibu, saya banyak di DM oleh editor yang di Indonesia. Pak Adan, ada nggak paper nganggur yang dikirimkan Pak Adan ke Sinta 3, Sinta 4? Kenapa mereka pengen paper kita? Karena kita udah punya nama dan biasa untuk menulis. Mereka itu butuh sebenarnya Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu aja terlalu takut untuk submit. Kadang-kadang Bapak Ibu buat akun aja nggak bisa. Buat akun Scopus dan akun OJS di jurnal nasional aja nggak bisa. Tapi targetnya tinggi banget. Nah, maksudnya hadapinlah proses tersebut Bapak Ibu. Makanya mulai dari kelas kecil kita akan belajar dengan yang saya bilang tadi. Bapak Ibu juga bisa komunikasi dengan Green the Publisher, dia punya banyak jurnal. Tadi dia bilang ada 14 jurnal. Bapak Ibu bisa nanya-nanya terkait jurnal apa temanya dan bagaimana prosesnya gitu ya. Dan dua tips terakhir adalah gunakan feedback dengan bijak. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah submit, ditolak, misalnya Bapak Ibu sabar aja, kemudian baca lagi bahwa sebenarnya menulis itu ditolak itu biasa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu percaya nggak dengan pengalaman yang saya alamin? Menulis paper Q1 di Indonesia lebih susah accepted dibanding paper Scopus di luar negeri. Entah kenapa. Ada yang tahu kenapa? Menulis paper Scopus Q1 di Indonesia atau paper Scopus di kampus besar di Indonesia lebih susah diterima dibanding kita menulis dan mempublikasikan paper di luar negeri. Ada yang tahu nggak kenapa? Pak Amar Fauzan. Pak Amar, sibuk nggak Pak Amar? Pak Amar, Ya, punya pengalaman nggak pernah ngirim ke paper? Pertama Pak Amar dosen atau bukan? Kedua, ya. Pak Amar pernah nggak ngirim paper ke Indonesia, papernya di Indonesia, di kampus, tapi susah di accepted? Maksudnya lebih susah ditolak atau lebih besar ditolak? Oke, Pernah punya oke, pengalaman nggak? oke. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Amar Fauzan, dosen di Kebumen, Pak. Oh Mungkin deketan sama Bapak dulu waktu itu di Proje, Pak. iya, di mana Ya, ngomong-ngomong? Pak Amar di saya mana? di Amik PGRI Kebumen. Oh ya tahu-tahu. Ya, Pak oke. Amar, saya ingat banjir banjir dan sawah kalau ke Kebumen. Ya, jelas itu. Masih sampai sekarang. Masih kan? Gimana Pak Amar? Pengalamannya Iya, gimana? waktu S2 dulu, ya jelas Pak. Kalau waktu itu memang kita dituntut untuk nulis publikasi nasional malah ya. Eh, di Sinta itu saya susah banget Pak memang terterimanya. Malah saya alhamdulillahnya pas S2 itu malah saya bisa cepat diproses itu di jurnal internasional sampai Hmm, empat mm, publikasi saya sudah di jurnal internasional. Salah mm. satunya Scopus Q4 Pak, saya. Oh, alhamdulillah Iya, bagus banget. Mm, iya. Justru malah di yang nasional saya kesusahan Pak, memang benar. Yang mm. diceritakan betul. Malah sulit waktu itu berapa kali draft itu lama sekali prosesnya, terus nggak ada kejelasan kapan dihubungi, terus revisinya juga saya bingung ini mau yang direvisi mana gitu. Oke Pak Amar, terima kasih dan selamat. Kayaknya Pak Amar salah satu dosen yang keren deh. Nanti kita diskusi lagi ya Pak Amar. Kemudian Pak Siap. Padri, Pak Abdul, kayaknya Pak Abdul ini punya pengalaman yang menarik. Silakan Pak Abdul. Kenapa Pak Abdul terkait dengan susah mempublikasikan di Indonesia dibanding luar negeri? Mungkin karena sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Robi Padri dan saya belum jadi dosen, kebetulan cuma jadi mahasiswa S2 di Hmm, Universitas Raja Tangerang. hmm, Kebetulan basic saya di praktisi Pak ya. hmm, Kesulitan tersendiri adalah banyaknya jurnal predator Pak ya. ya, ya, Pertama itu maraknya hmm, jurnal predator, paling pertama itu Pak. Kita yang paling pertama itu jurnal predator. Banyak sekali jurnal-jurnal yang memang dia tuh duplikat gitu Pak. Jadi iya, ya, kita orang Indonesia nih Pak ya misalnya, kita tuh publikasi gitu. Padahal kita tuh nggak punya ID Scopusnya karena memang webnya tuh duplikat. Contohnya gampangannya, kalau kita melihat web BRI, salah satu hmm, contohnya, kan misalkan bri.id hmm, diganti bri.com, sama nama BRI-nya cuman di bawah apa sih, di belakangnya aja gitu Pak, beda gitu. iya, ya, Itu benar-benar. kan enggak masuk di ID Hmm, Scopus hmm, gitu. Kita pura-pura publikasi
padahal di internasionalnya kita lemah gitu. Kenapa sih orang Indonesia itu publikasinya paling rendah jika dibandingkan negara yang hebat seperti China gitu. China kan mereka kan gemar sekali publikasi. Poin keduanya adalah akreditasi Sinta yang memang sulit sekali gitu dari kementerian tersendiri gitu. Banyak sekali regulasinya, contohnya daftar Sinta harus wajib 2 tahun gitu. Padahal kan banyak kampus-kampus yang memang pengen jurnalnya itu Sinta 3, Sinta 2, Sinta 4. Tapi karena balik lagi gitu Pak, karena ketatnya gitu Pak. Harusnya kan kementerian tersendiri itu bukan hanya diem di kantor duduk manis, tapi juga harus memberikan edukasi kepada universitas-universitas Pak. Bener nggak sih gitu? Kan enak aja gitu, mereka menyuruh jurnal-jurnal kita terindeks Sinta mereka, tapi mereka tidak memberikan gitu edukasi terus-menerus gitu kepada universitas. Banyak sih Pak akademisi-akademisi yang memang nggak paham gitu indexing gitu. Contohnya membedakan antara jurnal EBSCO dan jurnal apa misalnya Sinta gitu. Copernicus itu kan perlu adanya edukasi. Jadi poinnya itu Pak, perlu diketahui jurnal predator, pentingnya kementerian memberikan edukasi ke universitas, bahkan ke editorial in chief gitu Pak, kan ada editorial in chief gitu dalam publikasi Pak. Ada roadmap-nya, ada editor in chief, ada editorial board dan sebagainya gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Pak Mas Abdul dan Pak Amar Fauzan. Benar banget, dan itu sesuatu yang apa ya? Saya baru baca yang disampaikan memang benar dan memang benar terjadi. Dan saya juga baru cek di chat itu ada hal lucu dari chat teman-teman. Kenapa Pak susah publikasi di nasional? Rektor, pimpinan sudah antri Pak. Itu untuk orang-orang di situ. Itu alasan yang paling banget dan paling banyak terjadi. Kenapa? Ketika kita punya jurnal, sebuah kampus punya jurnal, dia akan mengutamakan dosennya dulu. Dosennya nggak mau war di tempat lain. Untuk apa? Dia kan punya jurnal sendiri. Makanya mereka mengutamakan dalam tanda kutip relasi tersebut untuk mendaftar di dalam. Dan intinya apa? Ketika kita daftar di kampus di dalam negeri, kita lebih susah lulusnya. Karena apa? Kalau di luar negeri, nepotisme dan jalur belakang itu nggak separah yang ada di tempat kita. Itu adalah hal yang memang benar terjadi. Dan kalau Bapak Ibu ngerasa ngirim susah, paper Bapak Ibu bagus juga belum tentu Pak diterima di jurnal Scopus yang ada di Indonesia. Kenapa? Alasannya tadi sudah banyak antrian. Itu ya Bapak Ibu. Nantilah kita bahas lebih panjang ya. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dan konsisten. Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu konsisten, Bapak Ibu harus belajar banyak tentang menulis. Bu, Bapak Ibu, saya itu menulis itu apa ya? Menjadi kecintaan saya sebagai penulis. Saya di luar negeri itu susah Bapak Ibu. Mungkin yang saya tampilkan bahagia, saya jalan-jalan, kuliah dan lain-lain, Scopus dan lain-lain. Tapi di sisi itu apa? Bersama keluarga kami survive di luar negeri, kami mencoba memahami bahasa yang kadang-kadang aduh sulit banget dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya pengen berkolaborasi dengan Bapak Ibu, karena saya ngerasa saya bukan dari orang kaya dan saya ingin Bapak Ibu juga yakin bahwa di kampus manapun Bapak Ibu bisa maju. Swasta negeri itu sama, mahasiswa swasta negeri itu sama, yang membedakan adalah semangat, konsisten dan kemauan. Jadi Bapak Ibu jangan mudah putus asa gitu ya. Baik, saya lanjutkan karena ini yang tadi dibutuhkan, Bapak Ibu juga harus belajar tentang bagaimana aplikasi yang bisa bantu. Kalau kami pakai ini Bu, Bapak Ibu, Clarivate. Kalau dia nggak Scopus, nggak akan bisa terbaca di Clarivate Analysis. Karena apa? Kadang-kadang kata Mas tadi, namanya diubah. Sains material. Yang duplikat sains material, ada S-nya. Sains material, ada S. Dia bilang Scopus juga, dan kita tertipu dengan itu. Makanya kita harus cek banget nama-nama jurnal, terutama yang ada di luar negeri, karena mereka sangat pintar mempublikasikan dan menduplikat sehingga itu adalah jurnal predator. Jangankan Bapak Ibu, saya aja pernah dijebak jurnal predator. Makanya saya marah dan sedih kalau ada teman-teman yang terjebak jurnal predator, karena saya ngerasa dulu Bapak Ibu ditipu tuh nggak enak banget oleh jurnal predator itu. Makanya saya nggak mau Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Ya nggak ada coret. Ini ada beberapa aplikasi lain, Quillbot, ChatGPT, Turnitin, dan lain-lain. Kalau pakai ChatGPT, hati-hati Bapak Ibu. Jangan langsung di copy paste, karena sekarang ada aplikasi untuk mengetahui tulisan itu dipakai ChatGPT atau enggak.
Tapi kalau buku Bapak Ibu bisa pakai ChatGPT tapi diedit dan dibaca lagi. Makanya Bapak Ibu butuh orang yang paham, Bapak Ibu butuh kolaborasi, Bapak Ibu butuh teman menulis. Gitu ya kuncinya. Gitu ya, semangat ya Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi, kalau saya beda-beda terus aplikasi referensi. Kalau di Q1 pertama saya disuruh pakai EndNote, ada juga pakai Zotero, kadang-kadang pakai Mendeley. Sangat bervariasi, jadi Bapak Ibu coba pahamin sesuai tujuan dari paper Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus mulai rutin untuk mencoba belajar tata bahasa-bahasa Inggris. Karena kalau Scopus kita butuh banget tentang itu. Gitu ya. Mungkin itu di bagian pertama, nanti tanya jawab di sesi terakhir aja. Kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan tips buku publikasi nasional Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita punya buku, baik mahasiswa atau dosen, kita akan punya banyak banyak nilai plus. Yang pertama adalah melatih kemampuan, punya manfaat bagi pembaca, karena bagaimanapun ketika buku kita banyak dibaca, kita bangga dan menjadi kebahagiaan bagi kita. Profesionalisme sebagai dosen, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, BKD saya dari 5 tahun terakhir itu selalu berlebih, Bapak Ibu. Makanya di jabatan fungsional saya di 2 tahun pertama saya sudah sertifikasi dosen dan lektor 300, atau saya hampir dikatakan setara dengan S3. Kenapa? Karena saya banyak di bagian penulisan, bahkan berlebih-lebih. Karena saya memang tidak mengejar BKD, saya hobi menulis, itu kuncinya. Dan saya bahagia karena saya bisa punya banyak karya. Kemudian punya manfaat finansial walaupun nggak banyak, karena kalau bukunya banyak laku, kita paling dapat 10% dari buku tersebut. Kalau 100.000, kita cuma dapat 10.000 dari satu buku. Tapi manfaat dan pahalanya jangan diragukan lagi. Kemudian sarana aktualisasi diri, menjadi sarana promosi. Kemudian Bapak Ibu percaya nggak? Dulu banyak teman saya yang, bukan dulu, tapi tahun ini, banyak teman saya yang dapat beasiswa S3 dan S2 karena dia punya buku nasional. Kalau Bapak Ibu punya buku nasional, itu akan menjadi nilai plus bagi Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi kebanggaan banget Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu mengajar misalnya saya mengajar di bidang teknik pneumatik, saya membuat buku pneumatik, setidaknya saya punya buku pegangan sendiri dan itu membuat saya sangat enjoy mengajar di kelas. Setidaknya kita punya karya yang bisa ditunjukkan anak-anak. Dan Bapak Ibu, kalau jadi dosen, pesan saya jadi dosen jangan cuma mengajar Bapak Ibu, mahasiswa kita itu lebih pintar daripada kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus motivasi anak-anak untuk kuliah lagi ke luar negeri, untuk bekerja, untuk merantau, untuk mendapatkan masa depan yang layak. Itu yang mereka butuhkan. Itu yang namanya pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kuliah, kita sesama teman dosen aja saling bantai. Kita punya bimbingan, bimbingan kita malah dibantai oleh dosen lain dan kebalikannya. Itu untuk apa, Bapak Ibu? Itu bukan pendidikan yang mendidik. Padahal kita untuk mendidik karakter anak-anak dan karakter kita sebagai dosen. Jadi Bapak Ibu mencobalah untuk fokus kepada pengembangan karir tadi. Kemudian tips menulis bagi dosen pemula, konsepnya Bapak Ibu enjoy bagaimana menetapkan waktu. Sejauh saya mengalami menulis buku itu kalau target saya adalah 100 lembar paling sedikit. Yang saya suka adalah tulis buku tentang buku ajar atau buku referensi. Saya nggak terlalu suka buku chapter karena nilainya kecil, kemudian sumbangsinya nggak banyak. Kalau saya ya Bapak Ibu, makanya beberapa kali saya dapat tawaran buku chapter dari teman-teman, saya belum bisa menjawab karena sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk menulis buku chapter. Karena bagiannya dikit, skornya kumnya dikit, dan nulisnya terlalu banyak orangnya. Kalau saya pengen karya itu identik dengan karya yang kolaborasi seperti yang tahun 2023 kemarin. Kemudian jangan lupa untuk menghubungi penerbit Bapak Ibu buku kita. Nah, ini baru saya buat, Bu. Ini adalah tips judul buku yang baik. Pertama adalah pahamin tujuan dan isi buku. Kedua adalah identifikasi audiens target. Ini bukunya untuk mahasiswa atau untuk dosen atau untuk guru. Itu harus dibedakan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu formal kalau untuk mahasiswa. Jangan terlalu berat. Makanya kenapa buku metodologi dari Prof. Sugiono itu banyak lakunya. Karena ringan bacaannya, mudah dipahami. Dan ketika saya ketemu sama profesornya, ketika saya kuliah di Jogja, dia sempat ngajar saya bilang, buku itu dia buat dengan melihat audiens, bagaimana dia tahu targetnya adalah mahasiswa. Kemudian adalah jadikan singkat dan memorable. Judul, banyak yang mengirimkan judul ke saya, tapi judulnya terlalu spesifik atau terlalu umum. Sehingga judulnya terlalu panjang dan menurut saya itu tidak terlalu menarik untuk dibuat buku. Kemudian gunakan bahasa yang mengunggah emosi,
perhatikan konteks budaya dan sosial, local wisdom, penting banget, tapi jangan sampai menyinggung ke bagian sara dan lain-lain. Kata kunci yang relevan, kemudian uji judul dengan kelompok sasaran. Itu penting banget untuk diskusi dengan teman-teman dosen pemula lainnya. Kemudian ini kolaborasinya Bapak Ibu. Jadi kolaborasi ini saya targetkan, sebenarnya saya cuma pengen kita menghasilkan 10 buku aja. Tapi dari 50 judul buku yang masuk, saya mungkin memilih beberapa judul yang saya rasa itu nanti potensial untuk dikembangkan. Jadi tugas Bapak Ibu mudah, kalau Bapak Ibu pengen join di penulisan buku tersebut, Bapak Ibu bisa voting, bisa memilih judul tersebut. Nanti kita pilih teman-teman yang memang pengen potensial untuk menulis. Kenapa? Sangat kolaborasi itu bisa gagal dan bisa berhasil. Dan kalau gagal itu kesel banget Bapak Ibu ya. Kita sudah effort untuk menulis tapi dapat temennya ngeselin gitu atau dapat teman dosennya. Pernah nggak Bapak Ibu dosen punya temen tapi dia pengen enaknya aja gitu. Nah Bapak Ibu kalau bisa jangan ketemu kolaborasi yang kayak itu. Kalau dapat teman, dapat dosen yang mau enaknya aja di-kick aja dia Bu. Itu akan menjadi beban negara. Repot pokoknya kalau dapat beban itu. Dapat dosen senior, nggak mau ngasih uang, nggak mau bantu nulis, tapi minta nama pertama, ya udah pura-pura aja nggak tahu, delete aja lah jadi temen, repot banget itu. Makanya Bapak Ibu memilih temen harus hati-hati. Nah nanti saya bantu memilih temen Bapak Ibu ya. Ini adalah kolaborasi buku dan ini Instagram saya dan Bapak Ibu kita mungkin sudah kenal karena sebagian teman-teman banyak yang menjawab pengen kolaborasi buku dan pengen untuk gabung kelas menulis Scopus kalau misalnya nanti saya buka. Karena permintaan banyak banget, tapi itu sedang diatur oleh tim saya terkait dengan kolaborasi menulis tadi ya Bapak Ibu. Ini buku yang saya buat di tahun 2023 kemarin Bapak Ibu sudah publish. Eh, nggak nyampe 6 bulan selesai karena saya ada di situ. Jadi saya punya prinsip kalau nulis buku satu Bapak Ibu. Tahu nggak prinsip saya apa? Bapak Ibu, kalau misalnya kita berlima dalam menulis buku, kalau Bapak Ibu nggak mengerjakan subbab yang Bapak Ibu saya amanahkan, subbab Bapak Ibu akan saya suruh dikerjakan orang lain, kemudian nama Bapak Ibu akan saya delete. Jadi saya nggak pernah gagal menulis sebuah buku dengan satu orang yang tidak mau menulis. Saya kick aja orangnya karena saya menghargai semangat dari teman-teman yang lain. Makanya milih tim itu hati-hati banget kata saya. Nggak mau bayar, maunya enak aja, lebih baik kita kick aja. Jadi beban negara, saya bilang tadi kan. Jadi Bapak Ibu lebih baik cari tim yang sangat benar. Jadi Bapak Ibu nanti mudah tugasnya. Kalau sebelah kanan adalah judul outline yang saya buat, nanti Bapak Ibu bisa memilih subbab mana. Kalau yang warna kuning adalah misalnya namanya Pak Agi. Pak Agi cuma bisa bab 3 sama bab 6. Silakan tulis aja bab itu. Dan biasanya bagian ketua atau bagian saya adalah bagian cuci piring. Bab yang orang nggak mau, saya yang nulis biasanya. Makanya buku saya pasti jadi karena saya punya semangat menulis dan saya tahu bahwa menulis itu nggak sesulit apa yang dibayangkan teman-teman. Nanti kita tentukan judul buku, kemudian kita tentukan ketua, kemudian kita buat grup WhatsApp masing-masing 3 sampai 5 orang Bapak Ibu. Nanti kita pasti menghasilkan buku. Target saya buku itu terbit di bulan Agustus atau September tahun depan gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah tentukan outline buku. Nanti memang kalau ada waktu nanti saya bimbing dan saya ajarkan bagaimana cara membuat outline yang baik dalam sebuah buku. Jadi ini buku di tahun kemarin. Kemudian kita akan tentukan deadline per subbab masing-masing orang. Kalau misalnya kita punya 10 subbab, masing-masing orang dapat 2 subbab. Jadi 2 pokok bahasan. Misalnya ya Bu Titi dapat 2 subbab yang dia bisa apa. Jadi jangan dipaksakan menulis bukan pada bidangnya, repot. Nanti bukunya nggak jadi dan jelek bukunya. Karena bukunya kan akan dinilai oleh reviewer. Kemudian yang keenam adalah editing. Yang ketujuh revisi draft buku. Selain direvisi dari tim kita internal, buku itu akan direvisi oleh penerbit yang akan kita terbitkan. Pengajuan ISSN dan cover, kemudian cetak buku nasional. Ini adalah target buku. Kalau dari saya, Bapak Ibu, karena saya yang pencetus, dan saya yakin dari 21 buku itu nggak mungkin semuanya gagal, pasti ada yang berhasil. Tergantung dengan tim dan kolaborasi atau berapa banyak orang yang mau menulis. Yang masih mahasiswa, yang kerja, mau dia kerja atau alumni, pengangguran juga boleh Bu ikut di kolaborasi tersebut. Karena buku ini semakin karyanya semakin bagus kalau misalnya bukunya punya banyak saran dari teman-teman gitu ya. Kalau bisa
menulislah dengan ciri khas Bapak Ibu. Februari, April, Juni itu menulis 3 bulan, saya rasa cukup untuk 2 bab. Kalau Bapak Ibu kesusahan bisa hubungin saya via DM, nanti saya kasih saran stucknya di bagian apa. Kemudian adalah penerbitan nasional. Kalau saya targetkan adalah Agustus sampai September. Jadi selambat-lambatnya di bulan 11, bulan 12 kita sudah punya buku cetak dari hasil karya kolaborasi kita. Dan disclaimer, Bapak Ibu, kolaborasi itu bisa gagal atau berhasil tergantung dengan tim dan ketekunan Bapak Ibu. Dan saya bilang tadi, kalau misalnya kita punya teman yang nggak tekun, sudah kick aja. Jangan beban. Misalnya kita punya 4 orang, yang 3 menulis, ya udah 3 aja, satunya kita cari orang lain. Kalau misalnya, karena setahu saya banyak yang mau kolaborasi menulis. Jadi kalau misalnya dia nggak jalan, atau dia terlalu sibuk, atau dia memang nggak bisa menyelesaikan tugasnya, lebih baik tinggalkan saja. Karena kemarin di buku saya yang ini, Bapak Ibu, ada 5 orang, termasuk saya, satunya nggak menulis sehingga saya ganti orangnya. Dan bukunya tetap jadi gitu ya. Yang rugi mungkin dia karena dia nggak jadi dapat buku gitu ya. Selanjutnya adalah ini mungkin Bapak Ibu bisa screenshot, nanti Bapak Ibu bisa gabung di kolaborasi yang mana Bapak Ibu. Jadi saya itu ada 3 judul yang saya dapat, pertama dari Instagram, kedua dari email, ada dari DM, ada dari WhatsApp, dari Line, dan lain-lain. Dan ini adalah beberapa judul yang menurut saya menarik Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu di sebelah kanan dalam kurung itu ada bidangnya, tapi tidak terbatas bidang itu karena setiap judul itu bisa dikembangkan tergantung outline-nya. Yang pertama itu ada saran tentang marketing fundamental, kemudian dasar-dasar pemasaran, strategi digital marketing, dan aplikasinya. Saya edit, kemudian saya tambah. Kalau misalnya ada nama, itu adalah nama orang yang menyarankan judul tersebut. Kalau nggak ada namanya, berarti itu saran orang, tapi saya lupa namanya atau dia tidak secara langsung mengirimkan ke saya atau ke isian yang saya ajukan. Itu adalah judul beberapa, ada tentang teknik mesin, tentang keteknikan, ada bahasa, budaya, dan lain-lain. Dari 21 judul ini sebenarnya saya menyarankan 2 judul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nggak akan tahu judul mana yang saya sarankan. Jadi Bapak Ibu pilih aja yang mana Bapak Ibu. Kalau bisa pilihnya 1 atau 2 aja. Kalau bisa 2 lah. Karena satu takutnya terlalu penuh, kuotanya jadi ke bidang lain. Ini adalah beberapa judul Bapak Ibu, kalau sudah di screenshot saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya karena kita mau tanya jawab. Ini adalah 21 judul lainnya. Jadi saya dapat apa ya? Dapat pengisian dari Google Drive dan judulnya menurut saya saran dari teman-teman, ini saran-saran yang bagus-bagus judulnya menurut saya. Ada dari Firdaus. Firdaus ini mahasiswa saya yang di Taiwan. Dia pengen mengkolaborasikan teknik mesin dengan Al-Quran atau ilmu agama. Bagus banget menurut saya. Menarik. Kalau memang judul ini nanti ada yang pingin join untuk menulis di bidang tersebut. Ada juga dari Bu Iren, ada beberapa yang S3, ada yang S2, kemudian ada yang spesifik tentang tumbuhan paku, itu dari Janatun, kemudian ada tentang rekam medis dan bidang lainnya. Bapak Ibu bolehlah, kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk menulis bidang tersebut. Dan secara umum, saya tidak terlalu suka judul yang terlalu spesifik banget. Karena apa? Kalau dia judulnya spesifik banget, misalnya tentang microchip misalnya, microchip di bagian subbabnya lagi, teman-teman nggak akan bisa kolaborasi di situ. Karena itu judulnya terlalu umum. Jadi kalau bisa ini adalah beberapa judul yang mungkin kita kolaborasikan, yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih. Nanti saya akan pilihkan timnya, saya akan carikan orang yang cocok untuk Bapak Ibu. Dan saya pengen Bapak Ibu ya mau, kalau punya pengalaman syukur-syukur Bapak Ibu mau jadi ketua tim tersebut. Jadi saya nggak bisa mengawasin semua buku yang kita tulis Bapak Ibu. Jadi harapan saya Bapak Ibu mencatat di judul tersebut. Nanti PPT dan 20 judul tersebut ini sebenarnya bisa bertambah atau berkurang saya belum tahu karena memang masih banyak judul yang masuk. Tapi untuk sementara 21 judul ini yang kemungkinan akan dikolaborasikan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum ada bidang Bapak Ibu bisa DM ke saya atau mengabarin panitia bidang apa yang belum nanti kita tambahkan. Tapi syukur-syukur Bapak Ibu sudah ada bidangnya di sini. Karena menurut saya kayak beberapa bidang, semua bidang bisa masuk. Contohnya dari Mas Ganjar, mahasiswa UGM. Dia bilang sinergi pengetahuan dari semua bidang. Saya rasa semua bidang bisa menulis tergantung dari subbab atau koneksi bagaimana tulisan ini akan disimpulkan tadi. Dan yang banyak adalah tentang AI dan tentang teknologi 4.0, saya rasa itu sangat menarik ya Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu ya nanti terkait pariwisata. Kemudian ada judul yang saya sarankan dan saya edit. Yang saya edit dari saran dari teman-teman itu nomor 9 Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak akan ikut menulis di situ dan saya belum tahu. Judulnya tentang pariwisata berbasis kearifan lokal. Karena saya ngerasa bahwa kalau misalnya teman-teman di bidang pariwisata, Bapak Ibu bolehlah nulis tentang ini karena ini buku yang bagus dan pasti bermanfaat. Karena bidangnya bukan teknik mesin, bukan bidang saya, tapi saya menyarankan beberapa hal yang di sini adalah hal-hal yang menarik Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Kemudian sebelum saya tutup, karya berkualitas adalah mengalami proses yang panjang. Jadi Bapak Ibu nulislah. Masa kita kalah sama mahasiswa tadi, Bu, si Mila. Dia Sinta 3 Bapak Ibu. Masih S1 Bapak Ibu. Sinta 3 S1. Kita dosen belum ada publikasi. Padahal kita yang ngajarin. Tapi kalau di sidang, dosen yang nggak ada publikasi itu biasanya banyak omong Bapak Ibu. Mana sini saya coret. Itu kesel banget kalau ketemu dosen kayak itu. Dia nggak hobi nulis, tapi kalau orang nulis dia coret-coret. Seolah-olah dia sudah punya banyak banget publikasi. Kalau jadi dosen jangan kayak itu Bapak Ibu. Jangan memberatkan mahasiswa kita. Ajak mahasiswa kolaborasi, motivasi anak-anak dan teman-teman akan menjadi dosen yang dirindukan oleh anak-anak. Makanya saya 3 tahun jadi dosen terbaik terus Bapak Ibu. Saya nggak pernah sombong dengan itu. Kenapa saya selalu jadi dosen terbaik? Karena saya mengajar dengan hati dan saya tidak pernah hanya mengajar di kelas, tapi saya motivasi anak-anak, ayo kita sama-sama bangkit anak-anak. Karena saya tahu anak-anak itu lebih pintar daripada saya di bidang teknik mesin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu poin yang saya tekankan pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu mulai dari mana? Mulai dari sebuah coretan. Coret dulu judulnya, coret dulu idenya. Kemudian bacalah sebuah jurnal dan sebuah buku. Kalau Bapak Ibu nggak membaca, Bapak Ibu nggak eh, cuman liatin misalnya Lambe Tura, Bapak Ibu nggak akan mendapatkan apa-apa. Banyaklah membaca tentang bidang-bidang yang akademik. Kemudian mulailah bangun kolaborasi, mulai dengan gabung di grup kolaborasi dosen pemula. Sekarang ada 1.125 rata-rata dosen, mungkin 1.000 dosen Bapak Ibu. Orangnya hebat-hebat. Dan saya mungkin harus banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Kurangin tidur dan berikan waktu untuk menulis. Nanti Bapak Ibu pernah nggak jatuh cinta? Nah, kayak itulah. Kalau Bapak Ibu udah cinta nulis, Bapak Ibu akan mengejar cinta Bapak Ibu tadi. Kalau Bapak Ibu belum jatuh cinta dengan menulis, Bapak Ibu akan terjebak dengan jurnal predator karena Bapak Ibu pengen yang instan. Yang terakhir adalah mulailah dari sebuah mimpi lalu wujudkan. Saya berada di Taiwan, saya berada di sini adalah kerja keras dan mimpi dari saya dan keluarga saya. Ego saya untuk kuliah, ego saya pengen mengembangkan karir, dan itu harus saya jalanin. Susah, senang, itu harus saya jalanin. Dan Bapak Ibu, please lah, ketika Bapak Ibu di kampus swasta atau negeri, di kampus swasta kecil, jangan cepat minder dan kecil hati. Banyak banget DM di saya, Pak, saya itu kampus kecil, Pak. Kampus saya itu di samping sawah. Kadang-kadang babi hutan masuk kelas. Saya juga pernah kayak itu Bapak Ibu. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu hal yang membuat kita itu bisa maju. Bapak Ibu percaya nggak? Di meja saya, di tumpukan buku saya, ular kobra juga masuk dulu Bu di kampus saya. Tapi bukan itu hal yang saya tekankan. Yang saya tekankan adalah itu adalah hal faktor halangan, tapi bukan faktor penghambat. Karena Bapak Ibu pasti bisa menghadapinya. Kuncinya adalah cinta sebagai dosen. Yang terakhir adalah saya baru buat semalam judul atau kata mutiara ini, perjalanan panjang dalam dunia pendidikan memberiku satu kesimpulan bahwa menulis membuatku lebih mengenal siapa diriku sebenarnya. Dan hari ini saya tahu siapa Adan Effendi dan saya tahu saya adalah seorang ayah, seorang bapak, saya tahu seorang dosen dan saya tahu saya adalah seorang mahasiswa. Kenapa saya berada di teman Bapak Ibu? Bapak Ibu pengen mencontoh seperti saya dan saya juga pernah pengen mencontoh seperti profesor saya karena saya pengen berbagi dan itu adalah kunci bagaimana kolaborasi ini bisa terus maju. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mendengarkan cerita saya pada hari ini. Semoga kita ketemu di berbagai kegiatan lainnya. Nanti akan dikirimkan panitia kolaborasi judul yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalaupun Bapak Ibu pengen tanya atau ada yang ditanyakan, silakan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Rifai selaku moderator dan pada hari ini silakan Pak Rifai. Terima kasih kepada teman-teman termasuk penerbit Green yang memberikan saya kesempatan untuk ketemu sama teman-teman.
Hari ini ada 252, yang daftar itu 300 lebih, dosen dan mahasiswa. Sangat banyak Bapak Ibu, saya rasa pokoknya keren lah Bapak Ibu bisa join di webinar dan kolaborasi pada hari ini. Mungkin itu dari saya kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan kepada Pak Rifai diambil waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat mengalir sekali. Bahkan di situ terjadi diskusi, terjadi sharing session ya. Jadi nggak kerasa gitu sampai sekarang udah jam 11 lebih nggak kerasa gitu ya. Padahal materinya sangat berbobot, tapi lama ya, luar biasa. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Boleh teman-teman mahasiswa atau dosen bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Bapak Adan. Mangga, silakan. Assalamualaikum Pak. Mangga untuk Bapak siapa? Bapak Yahya, Bapak Muhammad Yahya. Muhammad Yani Pak. Oh ya, monggo. Pak. Selamat siang Bang Adhar. Siang, Sedikit Pak. ingin bertanya berkaitan dengan penelitian yang bentuknya SLR, yang pakai prisma. Ya, Kira-kira kalau pakai metode prisma itu durasi untuk keterima di jurnal Scopus itu berapa lama ya Pak? baik. Ini langsung dijawab atau seperti apa Itu aja sih. Pak Ahmad Rifai? Langsung dijawab saja Pak. Enaknya Baik, langsung dijawab. ya. Pak Yani ya, baik. Terima kasih Pak Yani. Saya saat ini Pak Yani di Taiwan sendiri saya lihat banyak teman-teman yang melaksanakan paper review. Ada juga paper yang review kemudian direview lagi, ada juga paper yang mereview substantif kayak paper saya yang pakai metode Prisma. Kalau misalnya potensi mereka diterima di Q1, Q2, potensi diterimanya sangat besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena metode itu tergantung dengan temuan dan judul yang kita ambil. Kalau misalnya berapa persen diterima, kemungkinan sangat besar. Karena memang sampai saat ini, paper review itu banyak diterima di jurnal-jurnal Scopus dan Q2. Q1 dan Q2. Kalau misalnya Bapak tanya berapa lama, kira-kira terbitnya, kalau saya sendiri kemarin buat metode Prisma yang Q1 itu saya buat papernya sekitar 3 bulan. Dan saya tidak tidur sampai jam 3 sampai jam 4 pagi pada waktu itu. Saya selesaikan papernya, kemudian saya mengalami proses sekitar 3 sampai 6 bulan untuk paper itu sampai terbit. Jadi total adalah 9 bulan, saya bisa menghasilkan paper Scopus Q1 yang gratis. Jadi itu waktu yang perkiraan yang dibutuhkan. Kalau misalnya Mas mau coba download paper Prisma, kemudian laksanakan review literatur pakai Prisma. Saya rasa nggak terlalu susah. Jadi itu boleh dicoba dan bagi teman-teman yang belum ada judul boleh juga sekalian review studi literatur, sekalian buat paper yang Scopus. Bisa juga ke proceeding Scopus kalau nggak ke jurnal. Mungkin itu Pak Yani, perkiraan waktu yang saya prediksi. Oke, apakah sudah cukup Pak Yohanes tadi ya? Kalau cukup, kita beralih ke penanya selanjutnya. Saya mau pilih yang raise hand ya. Di sini ada Bapak Abdul Robi. Bapak Abdul Robi Padri. Mangga. Bismillah, punten izin bertanya Pak Adnan Effendi. Sebelumnya saya sendiri yang tadi Abdul Robi. Saya di sini izin bertanya, mengingat karena menembus jurnal Scopus itu lumayan susah, perlu waktu juga pas tesis juga karena disuruh publish juga Scopus. Nah, terlepas dari publish Scopus, boleh nggak sih untuk jabung atau jabatan fungsional kayak misalnya asisten ahli ke lektor itu bukan pakai Scopus Pak, tapi dengan cara menulis buku atau terbit buku gitu Pak. Jadi diganti
penerbitan buku bisa nggak sih untuk Japung gitu Pak? Baik, terima kasih Mas Robi. Pertanyaan yang bagus ini tentang karir seorang dosen. Kalau misalnya teman-teman, ketika kita dari asisten ahli kolektor atau kita pengen naik jabatan fungsional, teman-teman itu biasanya terhambat di bagian apa? Terhambat di bidang penelitian. Kenapa di bidang penelitian? Karena biasanya nggak banyak publikasi. Sehingga kalau ngajar kan pasti dapat. Kalau publikasi itu belum tentu pasti. Sehingga banyak yang terhalang untuk mendapatkan skor dari bidang penelitian. Nah, kalau misalnya kita memang kurang di bidang penelitian, apakah bisa diganti dengan buku? Jawabannya bisa, tapi bukan buku ajar ataupun buku referensi. Yang harus kita buat adalah buku hasil penelitian. Nama bukunya, aduh, jadi saya lupa. Ini bukunya. Ini salah satu bukunya. Jadi buku yang berasal dari buku hasil penelitian. Kalau misalnya Bapak Ibu punya buku hasil penelitian, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan skor dari bidang penelitian dan bisa dipakai untuk KUM. Tapi rata-rata pimpinan kita atau penilai kita tuh nggak ngerti Bapak Ibu jenis-jenis buku. Yakinlah sama saya. Mereka tuh kadang-kadang nggak baca juga kum-kum itu. Jadi sehingga kalau kita buat buku, kadang-kadang diarahkan skornya ke bidang pendidikan, padahal bidang pendidikan kita itu sudah lebih. Sehingga Bapak Ibu, kalau saran saya, kalau misalnya mau mengganti skor penelitian itu lebih baik Bapak Ibu fokus kepada publikasi jurnal ataupun proceeding. Jangan diganti dengan buku. Karena apa? Kadang-kadang buku yang kata saya tadi, buku itu malah dikategorikan kepada hukumnya kepada pendidikan, bahwa dia juga bisa masuk ke kategori penelitian atau hasil penelitian apabila memang dari riset ini. Saya pernah dapat hibah 100 juta lebih, kemudian outputnya adalah publikasi Scopus dan buku. Dan ini masuknya ke bidang pendidikan. Jadi jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya bisa ke bidang penelitian atau hukum penelitian untuk jabatan fungsional. Tergantung dengan penilainya, tapi utamakan untuk menulis jurnal dan proceeding Scopus, lebih baik itu. Mungkin sudah jelas jawaban saya, Mas Abdul Robi. Oke, terima kasih. Penanya selanjutnya yang raise hand lagi itu ada Pak Anugrah Alam Waris ya. Ya, Pak. Boleh, mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak atas materinya yang sangat menarik. Untuk yang pertama Pak, ini saya mau tanyakan terkait jurnal predator tadi yang Bapak sebut. Jurnal predator itu seumpamanya ternyata di awal itu kan ada beberapa tadi kriteria yang Bapak tuliskan. Seumpama ternyata dia di luar daripada kriteria tersebut. Lantas di belakang ternyata tanda kutip bertransformasi menjadi jurnal predator misalnya. Ya, jadi apakah ketika dia sudah menjadi seperti itu sudah tidak bisa dihitung lagi kumnya nanti kalau misalnya kita upload di Sister misalnya. Itu yang pertama Pak. Terus untuk yang 21 judul buku yang Bapak masuk sebagai penulis itu saya melihat ada sekitar 30% yang memang tidak linear, mohon maaf Pak, tidak searah, tidak satu rumpun dengan judul Bapak. Nah, ini apakah kalau menurut Bapak ini apakah tidak menjadi batu sandungan nanti kalau seumpamanya untuk penilaian KUM misalnya Pak? Untuk sementara mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus dan akan saya jawab dengan singkat dan padat. Yang pertama adalah saya pernah mengirimkan paper, benar-benar Scopus paper ini. Tapi paper itu kemudian discontinue atau tidak Scopus lagi. Kemudian padahal rentang tersebut memang rentang saya itu rentang Scopus masih. Kemudian saya bilang, Scopus, kan saya email Scopus, kok ini nggak Scopus? Bukannya discontinue-nya Scopus itu pada tanggal ini sampai ini. Dia bilang apa? Di saat masa kamu mempublikasi di paper tersebut, kami sudah melakukan investigasi 1 tahun untuk menentukan ini discontinue atau enggak. Sehingga ketika kami investigasi, dari masa investigasi itu paper itu sudah kami bekukan, sehingga paper yang saya publikasikan itu tidak Scopus dan masuk predator. Jadi kemungkinan
paper kita akan masuk ke jurnal Predator. Karena ketika masa investigasi atau penilaian tadi, paper kita sudah dianggap tidak Scopus. Itu ya Pak. Yang kedua adalah, Pak, dari 21 judul itu saya nggak akan menulis, dan saya nggak menulis semuanya, Pak. Saya nggak join di dalam kolaborasi 21 buku tersebut. Mana mungkin saya menulis dengan judul-judul yang tidak sebidang dengan saya, dan itu terlalu banyak. Jadi posisi saya di sini adalah sebagai orang yang mengajukan kolaborasi, kemudian saya akan mengawasin Bapak Ibu menulis. Pak Adan, saya terkendala nih di bagian subbab ini, apa saran Pak Adan? Itu yang akan saya lakukan. Jadi nggak akan ada nama saya Bapak di buku tersebut. Dan saya bilang tadi, saya sebenarnya nggak, boleh dibilang nggak butuh-butuh amat kum-kum buku, karena saya sebenarnya bisa menulis sendiri. Tapi saya mengajukan kolaborasi itu ingin mengajak teman-teman semua untuk menghasilkan buku. Jadi bukan ada nama saya di setiap buku tersebut. Paham ya Bapak dan teman-teman? Jadi bukan harus ada nama saya, dan saya juga nggak mau dimasukkan nama saya di kolaborasi tersebut. Tapi dari 21 kolaborasi tersebut, ada yang saya mungkin bergabung di dalam salah satu judul tersebut. Nah, kalau misalnya di salah satu Ya. judul tersebut ada, mungkin kita ketemu dan saya ada di situ gitu ya Pak. Misalnya kayak berbagai judul ini. Jadi saya nggak akan ada nama saya Pak. Ini adalah saran dari teman-teman, misalnya saran dari salah satu dosen, kemudian saya melempar kepada teman-teman dosen pemula lainnya. Bapak Ibu mau nggak nulis ini, nanti saya awasin sampai selesai. Itu ceritanya Bapak. Terima kasih. Siap, Biar terima kasih Pak. teman-teman jelas. Oke. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Saya memilih yang raise hand lagi. Ada Latifatul Milah ya. Mangga untuk Oke, baik. Mbak Terima kasih atas Latifatul Milah. kesempatannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rapraf Latifatul Milah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saat ini menjadi mahasiswa tingkat akhir di jenjang sarjana. Nah, izin bertanya nih Bapak, sebenarnya saya udah lama gitu ya follow Bapak, tapi kayaknya dulu tuh pas apa ya, waktu dari postingan yang PPI atau apa gitu, nah saya tiba-tiba ya tertarik nih, oh ternyata ini banyak banget ngebahas tentang publikasi dan riset, tapi mungkin dengan bahasa yang juga mudah untuk dicerna gitu ya, apalagi kalau saya tuh suka-suka scroll sosmed, tapi tadi kayak aduh tertampar gitu ya, tapi cuma dengar pas Bapak tadi bilang kita harus lebih banyak produktif gitu. Oh ya Pak, nah yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kan saya itu tingkat akhir gitu ya, tapi punya keinginan juga untuk melanjutkan berkuliah gitu ya, tapi apa ya, keinginan lanjut kuliah S2 ini juga didasari karena memang saya suka untuk riset gitu ya ketika di S1. Nah, tapi ketika saya di S1 ini, ternyata riset saya tuh, kan saya dari jurusan pendidikan, latar belakang saya di jurusan pendidikan, namun saya suka risetnya itu malah yang berhubungan dengan IoT, terus yang robotik dan sebagainya. Tapi itu juga berkolaborasi gitu ya dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian, ini jadi ketika saya di tingkat akhir ini agak kepikiran gitu. Nah, sebenarnya saya tuh pengen S2 tuh apakah pengen bener gitu ya, pengen menjadi dosen atau emang pengen lebih ke arah riset atau arah kemana. Tapi saya juga bingung nih Bapak, apakah saya itu harus fokus ya udah gitu ngambil ke yang linear ke pendidikan saya, atau tetap mengikuti interesting saya juga di bidang teknologi gitu. Yang padahal di teknologi karena memang saya di S1-nya bukan bidang teknologi, nah itu tuh kayak kurang banget gitu, dan justru kalau bukan saya berkolaborasi sama temen, nah itu mungkin belum tentu kayak paper-paper penelitian saya tuh terkait dengan teknologi. Nah, itu mungkin terkait yang pertama. Nah, kemudian boleh dong Pak cerita gitu dulu awal-awal ketika memulai perjalanan nulis atau kayak berkarya itu kayak pernah nggak sih gitu kayak ngerasa down banget, terus kayak ngerasa ih apaan sih kayak aku harus nulis gitu kayak capek-capek, tapi mungkin kalau kayak di jurnal kan kayak mungkin tadi ya gitu kita menyebarkan manfaat, tapi pernah nggak sih ada di titik yang down banget, terus nah gimana gitu buat bangkit lagi supaya memang tujuan kita tuh yaudah gitu pengen ngasih manfaat gitu, karena kan ya yang namanya penelitian itu kadang kan juga butuh dana juga gitu ya, atau kita butuh effort lebih juga gitu, dan hal-hal lain yang harus dikorbankan. Dan ini juga nih Pak,
ada nggak sih tips kita tuh supaya tahu availability kayak paper atau tulisan kita tuh bisa target kayak di Q1 atau Q2, Q3. Nah, kita tuh cara supaya tahu standar tulisan kita itu bisa masuk ke jurnal tertentu dengan indeks tertentu itu, nah apakah ada gitu atau ya udah gitu kita kayak bertahap aja gitu kayak ya udahlah kita karena coba-coba misal dari yang terbawah dulu baru nanti naik 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 atau ya udah gitu kita harus tahu sampai standar mana gitu kita pengen menargetkan satu jurnal tertentu sama mungkin mungkin ini yang terakhir ini terkait dengan kelinearan untuk penelitian itu sendiri ya mungkin kalau sekarang kan saat ini saya S1 masih kayak bingung juga gitu harus fokus ke arah mana terus kayak pengen risetnya tuh eh, lebih ke arah mana gitu. Nah, kira-kira ketika misal saya nanti mengambil jurusan di S2, nah misal saya ngambilnya di insya Allah gitu ya, di digital education. Tapi saya juga masih punya interest nih di bidang yang tadi teknologi. Nah, apakah saya harus benar-benar meninggalkan ini atau saya masih tetap bisa menulis ini tapi nah itu seperti apa gitu? Karena kan mungkin teman-teman kolaborasi saya juga sudah terpisah gitu ya dengan karyanya masing-masing, dengan dunianya masing-masing gitu. Dan ya gitu. Kemudian kalau misalkan saya gitu memilih untuk menjadi periset itu, nah apa sih kayak pathway ke depannya tuh seperti Oke. apa sih? Pak gitu dibanding dengan kita menjadi dosen gitu. Karena kan ya banyak orang-orang yang misalnya pengen jadi kuliah ke luar negeri lewat beasiswa terus jadi dosen. Nah, hal lain gitu dari Bapak itu sendiri gimana dan mungkin kalau ada saran-saran itu boleh banget sih Bapak. Mungkin itu aja. Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Mila. Tadi baru ingat terkait pertanyaan sebelumnya, buku yang saya bilang adalah buku monograf. Jadi kalau buku monograf, dia adalah buku hasil penelitian dan dia masuk di bidang penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat buku monograf gitu ya. Kemudian pertanyaan Mbak Mila ini pertanyaan yang persis dirasakan hampir oleh semua mahasiswa pendidikan, termasuk saya yang dari pendidikan. Yang pertama adalah ketika kita S1-nya pendidikan dan kita interest ke bidang keteknikan murni, yang kita lakukan apa? Ikuti interest tersebut. Kenapa? Karena sekarang dosen ataupun peneliti di bidang pendidikan teknik ataupun di bidang pendidikan mereka butuh dari murni. Jadi peluang dosen itu akan sangat besar daripada kita tetap di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca lagi nama beasiswanya PMSDU atau beasiswa S2, S3 untuk anak S1. Itu yang diterima adalah rata-rata yang multidisipliner ilmu atau pindah ilmu. Contohnya ada temanku dari pendidikan teknik mesin Sriwijaya S2 S3 dia ngambil ke teknik mesin di UI. Kenapa dia bisa dapat beasiswa S2 S3 yang dalam waktu 4 tahun? Karena teman-temannya dari murni semua dan dia punya basic pendidikan yang berbeda dari teman-teman. Kalau misalnya kita punya variasi yang lebih, berarti kita punya keunikan dong. Itu kesempatan kita mendapatkan beasiswa itu lebih besar. Yang ketiga adalah ikutin impian, ikutin kemauan. Karena menurut saya linear atau tidak linear itu tidak hanya sebatas dari karya kita S2 dan S3 atau saat kita kuliah. Contohnya, saya S1, S2 pendidikan banget. Ketika saya dosen jadi dosen politeknik murni atau dosen politeknik yang bidangnya teknik mesin murni. Yang harusnya dosennya MT dong, bukan MPD. Tapi kenapa saya bisa sampai serdos, bisa sampai lektor dan lain-lain? Karena disamakan dengan mata kuliah yang kita ajar. Jadi kalau saran saya ikutin keinginan ke murni tersebut karena itu akan jadi kelebihan dari mbaknya sendiri. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona tersebut. Karena setahu saya linear itu kalau nggak S1, S2 atau S2 ke S3. Jadi kalau misalnya nanti murni S2 bagus juga karena banyak dari S1, S2 bidangnya bervariasi karena itu dibilang nggak pindah-pindah amat. Nah, kecuali misalnya kita S1-nya bahasa Inggris, S2 kita ambil misalnya teknik mesin, mungkin agak jauh atau pendidikan agama mungkin agak jauh. Tapi kalau itu murni dan tidak murni, murni itu namanya pendidikan vokasional, itu masih dalam satu ranah, saya rasa itu tetap bisa diambil. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan karir kita sebagai peneliti atau dosen. Kita akan terlalu jauh menilai ke situ. Kenapa terlalu jauh? Nanti ketika Mbak sudah mengalami kata saya S2 dan S3, S2 dan S3 nanti, Mbak akan menemukan di mana jati diri Mbak sebenarnya. Kenapa? Ketika kita di sini banyak yang S2, S3 dia kerjanya jadi praktisi. Ketika praktisi gaji di sini sekitar 30 sampai 40 juta. Tapi 3 sampai 4 tahun dia nggak tahan dapat uang banyak. Kenapa?
kerjaannya berat dibanding dengan peneliti atau dosen. Karena dosen kan kerjaannya dalam tanda kutip mudah-mudah susah. Kalau pusing bisa istirahat, tapi kalau dipraktisikan kita dipotong gaji dan lain-lain. Sehingga banyak yang sudah kerja di praktisi atau kerja di penelitian murni dia pengen pulang menjadi dosen. Kenapa? Dosen ketemu orang, nggak ketemu mesin dan ketemu penelitian, riset dan lain-lain. Jadi lebih baik saran saya nikmatin dulu, jalanin dulu. Apalagi belum nikah, cari dulu pasangan, diskusikan dulu mau kemana karir kita nanti ke depan. Itu ya. Kemudian, apakah saya pernah mengalami fase yang di mana saya malas menulis dan saya merasa saya itu tidak menghasilkan apa-apa? Pernah banget dan saya selalu merasakan itu kadang-kadang. 1 tahun mungkin saya merasakan fase saya malas, 1 tahun saya merasakan fase saya down. Tapi penting untuk berada di lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, keluarga yang positif. Jadi ketika kita sudah ingat teman, kita ingat keluarga, ingat impian kita, kita akan semangat lagi. Kalau misalnya sedih atau kita mengalami fase gagal itu biasa. Saya juga pernah gagal, beasiswa saya pernah gagal, saya pernah mengalami masa-masa buruk di masa-masa saya, tapi hal itu tidak mengecilkan semangat saya untuk terus belajar. Ingat, kolaborasi itu adalah berbagi aura positif. Makanya kalau punya teman yang banyak nonton, kata saya tadi lingkungannya Lambitura, lebih baik kita cari teman-teman yang banyak membaca jurnal-jurnal dan buku-buku yang memang bidang akademik. Akan memotivasi kita untuk berkarya lebih. Gitu ya. Mungkin itu udah menjawab semuanya dan saya tunggu kabar baiknya. Kalau bisa S2 dan S3 targetkan beasiswa PMSDU. Itu beasiswa khusus dan cocok untuk Mbak karena sudah punya publikasi dan lain-lain. Mungkin bisa dicari nanti dan bisa tanya-tanya kepada orang lain. Oke ya. Ya, Terima baik, terima kasih. kasih Bapak atas jawabannya dan doanya juga. Semoga Bapak juga semakin sukses dan semoga saya bisa mengikuti jejak Bapak dan juga mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa gitu ya memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi mungkin ya di bidang penelitian dan kepenulisan ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Amin, amin ya atas semua doanya. Untuk sharing sessionnya, Alhamdulillah dengan tanya jawab tadi berakhirlah acara webinar pada hari ini, di mana semoga atas webinar hari ini semoga kita sebagai mahasiswa ataupun dosen bisa menjadi lebih tahu di mana jurnal kita itu bisa tembus Q1. Kita perhatikan lagi untuk abstraknya apakah sesuai atau terlalu banyak atau sedikit dan di mana manfaat kedua adalah semoga bisa menjadi hati-hati. Semoga bisa lebih hati-hati memilih publisher atau jasa yang atau jurnal-jurnal yang mungkin terindikasi predator, bisa lebih dicek lagi, bisa lebih teliti lagi untuk memilih jurnal-jurnal yang akan dituju oleh kita semua. Dan apabila teman-teman mahasiswa atau audiens serta para dosen di sini ingin berkonsultasi dengan Green Publisher, mangga Green Publisher punya banyak sekali jurnal, punya banyak sekali karya buku, customer buku, mangga bisa dikonsultasikan langsung dan menghubungi Green Publisher dan Green Book. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas waktunya, waktu dan debat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih lagi. Baik, terima kasih Mas Ahmad Syafi'i serta Pak Effendi atas pemaparan materinya yang sangat berbobot sekali ya bagi teman-teman. Diharapkan atas sharing session ini bisa meningkatkan
terbit di Scopus maupun bersama dulu Halo Bapak Ibu, kayaknya ini hilang sinyal nih panitianya. Mungkin kita sudahin ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat-sehat nanti kita tunggu link untuk kolaborasi hal tersebut gitu ya. Terima kasih. Apa? Baik untuk teman-teman yang misalnya nggak punya TikTok, kata panitia silakan screenshot yang follow Instagram Green Publisher saja gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, silakan kita sudahin acara pada hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adnan. Halo, bye-bye semua.